Sampai akhirnya nenek gua almarhum tuh pernah ngomong begini, dulu waktu gua zamannya masih masih SMP. Lu tuh tiap malam bangun tidur nonton bola. Tapi nenek gua tuh bukan bola, ngomongnya poli. Jadi bola tuh dibilangnya poli. Lu tuh sore sampai maghrib main poli katanya tuh. Bangun tidur malam nonton poli. Poli dan poli aja. Lu tuh emang bisa hidup dari poli? Apapun itu, kalau kita serius dan fokus akan jadi sesuatu. Memang ternyata benar adanya kita itu belajar apapun itu pasti akan ada manfaatnya di kemudian hari. Jiro Lupat, ngopi pasti, Fatek Podcast. Chandra Kubus. Ya, Ini Chandra Kubus apa Chandra Bayu nih? tergantung sih situasinya di mana. Kalau situasinya itu kakak, kartu keluarga, Chandra Bayu. Oke. Tapi kalau di keluar rumah, Chandra Kubus. Tapi lebih populernya ke Mihai sebenarnya. Iya. Beda lagi. Ada lagi. Kenapa itu Mihai? Jadi Mihai itu sebenarnya, gue punya temen namanya Arif. Kita satu kampus lah sama dia. Kita tuh nyari kata sesuatu yang kira-kira enak gitu diucapinnya, tapi nggak nyinggung perasaan orang. Kalau misalkan kayak janco, goblok, anjing, itu kan kasar. Misalkan ada orang nih, lu bodoh banget sih, kan nggak nikmat gitu loh. Orang suka singgung. Tapi kalau bilang, lu mihai banget sih, itu identik dari kata bodoh, goblok, atau apalah. Jadi kita ambil nama mihai. Enggak alay-alay gitu. Enggak, ya dulu istilahnya ya terkenalnya Ayib Mihai dulu. Tapi berhubung yang lebih konsisten mempopulerkan kata Mihai itu adalah gua dulu panggilnya Kubus. Waktu kuliah panggilnya Kubus, makanya Chandra Kubus. Kalau Arif, Ayib Mihai. Zamannya kita dulu kuliah itu ada gelar pasti. Entah itu misalkan nama bapak kita, entah itu kekonyolannya kita atau apalah pasti ada gelarnya. Nah, gelar gua tuh Kubus. Kutu busuk. Jadi gelar gua tuh Kubus kutu busuk. Itu gelar gua. Arif ini gelarnya Mihai. Suka gangguin orang berarti. Ya bukan gangguin Enggak, sih. kutu. Bau lah pokoknya menyebalkan lah. Padahal gua orangnya wangi. Nah jadi Arif itu gelarnya Mihai. Ayib Mihai. Gua Chandra Kubus. Nah berhubung gua orang yang konsisten mengatakan Mihai, akhirnya nempel Mihai ke gua juga gitu loh. Kan nggak mungkin jadi Chandra Mihai, tetap Chandra Kubus dengan ada lagi istilahnya underline-nya Mihai. Gitu. Itu gelar lah. Gelar non akademik gue adalah Kubus, kutu busuk. Ya. Itu gelar non akademik gue ya sebenarnya. Oke. Ini ada sebuah yang menarik nih mengenai kutu busuk. Itu gimana ceritanya nih kutu busuk bisa masuk Hala Madrid nih? Jadi sebenarnya kalau orang Jawa Barat, orang Sunda pasti suka main bola waktu kecilnya. Iyalah. Yang normal ya, nggak tahu kalau yang nggak normal. Gue juga suka main bola. Sampai istilahnya, ya gue tuh seneng main bola, ibarat katanya, ya pokoknya memori tentang sepak bola tuh selalu ada dalam hidup gue. Maghrib baru kelar, gawangnya pakai sendal jepit, gitu kan, nendang tunggul. Kalau bahasa Indonesia itu tunggul, kalau bahasa Indonesia apa ya? Batang pohon yang paling terakhir. Iya. Nah, itu nendang begituan, nendang akar, itu udah kerasa di jempol kaki gue gitu loh maksudnya. Nah, terlepas dari itu semua, dulu itu kami susah untuk akses nonton sepak bola. Masih ada TVRI, gue nonton Persib Bandung dong. Pasti setiap main tuh kan nonton itu. Nah, kemudian akhirnya ada parabola. Akhirnya gue bisa nonton Liga Champion, Piala Dunia. Nah, waktu itu kejadian 98. Waktu itu final antara Juventus PC Madrid. Iya. Menang Madrid lah. Jangan tanyakan lagi kalau begitu mah. Juventus gak ada bakat lah buat menang lawan Madrid, apalagi di final. Ya kan? Susah mau gimana juga. Kemarin terbaru juga kalah juga. Gue gak berani ngomong. Nah, jadi semakin cinta gue akan sepak bola, ditambah lagi sahabat gue, temen gue waktu itu, dia dulu SD-nya di Jakarta, tapi dia emang asli daerah gue, daerah Cikalaham. Cuman dia SD di Jakarta. Ketika dia pulang, dia bawa influence sepak bola juga, karena dia suka bola ternyata.
Dia mulai kasih tahu tuh ada Serie A, ada Italia, Liga Italia, ada Serie A, Serie B. Dia nge-influence gue tuh, nonton tuh, nanti setiap jam 1 ada One Stop Football, ada yang begitu-gitu tuh. Dulu bukan One Stop Football, apa ya namanya? Yang di doang itu, pembawa acaranya tuh. Lupa gua. Nah, dikasih tahu tuh Planet Football. Nah, adalah yang gitu-gitulah. Sehingga akhirnya kecintaan gua ke sepak bola semakin tinggi. Sampai akhirnya nenek gua almarhum tuh pernah ngomong begini, dulu waktu gua zamannya masih SMP. Lu tuh tiap malam bangun tidur nonton bola. Tapi nenek gua tuh bukan bola, ngomongnya poli. Jadi bola tuh dibilangnya poli. Lu tuh sore sampai maghrib main poli katanya tuh. Bangun tidur malam nonton poli. Poli dan poli aja. Lu tuh emang bisa hidup dari poli? Itu omongan almarhum nenek gua. Dalam hati gue ya juga sih ya, ngeliat sepak bola Indonesia, mana ada yang sampai makmur banget gitu di sepak bola Indonesia. Apalagi gue level-level Tarkam, skill pas-pasan gitu loh maksudnya. Apalagi cuma nonton doang ya. Iya, tapi ternyata takdir berkata lain. Sampai akhirnya gue bisa membuktikan dengan poli atau sepak bola tadi gitu loh. Kalau tadi gue kan poli, dari di sepak bola gue bisa merasakan apa yang nggak pernah gue rasakan selama ini, nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Seperti itu. Jadi awal sukanya dari tahun 98, semakin hari semakin diperkuat. Kemudian tahun 2010 itu gue mencari orang yang suka Madrid biar bisa nonton bareng. Karena nggak enak juga kan berbagi kemenangan sendirian gitu loh. Jadi selama ini gue sendirian aja berbagi kemenangan gitu kan. Jadi harus cari temen nih gitu loh. Nah, jadi nyari 2010 tuh gue nyari fans base resmi Real Madrid di Indonesia. Nyari adalah Madrid Indo. Waktu itu masih belum ofisial, dari Spanyolnya belum. Adalah Madrid Indo, gua DM tuh pakai Twitter. Karena baru happening tuh Twitter tuh kan. Min, di Cirebon ada enggak? Karena gue pengen banget nonton bareng sama teman-teman yang se-Madrid gitu, seputih gitu loh. Enggak dibalas-balas. Bilang, wah ini admin. Gue bilang gitu kan. Tapi sebelnya gue tuh, akhirnya gue buat aja tuh. Enggak pindah ke lain hati. Emang ada yang lebih bagus dari Madrid? Barangkali pindah ke Liga Italia. Ya itu pertanyaannya, emang ada yang lebih bagus dari Madrid? Ya ada. Nah, jadi setelah tadi akhirnya gue beraniin tuh buat tuh akun Madrid Cirebon 2010 tuh. Dan perjalanannya lucu. Karena emang gue gak tahu siapa-siapa, kenal siapa-siapa, jadi lucu. Jadi gue buat akun tadi, Kopdar Madrid Cirebon. Nah, hari Sabtu. Di mana pokoknya. Gak ada yang datang. Gue doang sendiri. Akhirnya gue punya ide. Kalau begini mulu gue kayak orang gila lama-lama nih. Makanya gue biasanya kalau jalan sama pacar, itu kita ngobrolin main kemananya nanti ketika udah dijemput sama gue. Berhubung gue punya misi, ya bilang licik lah. Gue memanfaatkan pacar gue itu. Yang, lu mau nongkrong di mana? Apa sih? Ntar aja bisa juga ntar gimana enaknya aja di jalan. Kagak, udah lu mau di mana? Itu gua nanya 2 hari sebelum hari Sabtu. Gua tanya dulu, gua bikin flyer masalahnya. Di mana ya? Dia bilang. Ya udahlah. Kita nongkrong di satu tempat. Gua publish lagi di Twitter tuh, Kopdar Madrid Cirebon di tempat A gitu kan. Wah, padahal sekalian nongkrong ya. Iya, jadi gua berjam-jam nongkrong sama cewek gua, jadi gak ngerasa nunggu dong. Ya kan, ada yang DM tuh, Min, pada datang belum? Udah kesini aja, gue bilang gitu kan. Nah, akhirnya tiba-tiba ada yang datang. Kok cuma berdua? Ya lu telat, udah pada pulang. Padahal emang gak ada yang datang. Jadi dari konsistensi gue nongkrong sama cewek gue itu akhirnya Madrid Cirebon besar. Ya jadi emang gue gak niat, emang gue pengen ngumpulin anak yang suka Madrid. Tapi kalau emang gue niatnya lari ke arah sana, gitu loh. Kalau jadi primernya itu jadi tujuan utamanya, maka gue akan stres. Karena ngumpulin orang tuh kan gak gampang. Tapi berhubung gue lagi nongkrong sama cewek gue, ada yang gue suka Madrid, datang sini ya kita ngobrol bareng, cewek gue jadi korban. Gitu. Madridista kan baru tuh. Apanya? Ininya ofisialnya kan. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk Madrid Indo sendiri itu sebetulnya dibentuknya di 2007. Dari Milis dulu yang masih jadul banget lah. Itu founder kita dari Milis sana. Akhirnya terus dibuat sampai profesional. Tuh, sampai akhirnya 2011 kita keluar surat penyas dari Madridnya langsung. Kita official dari sana.
Jadi dari komunitas oke ya. Ya, jadi itulah posisinya Badai Cirebon seperti itu. Sampai ada yang paling kocak itu. Jadi saking gua sebel ngejawabnya, nanya home base, gua kan gengsi dong. Masa Badai Cirebon gak punya home base? Sebel kan? Home base di mana? Home base di mana? Gua jawab aja Bikini Bottom. Bikini Bottom gua bilang. Di mana tuh Bikini Bottom? Pancuran. Karena gua waktu itu ngontrak di daerah Pancuran. Dan gua nggak nyangkanya, ini orang berdua nyamperin. Min, gue di Pancuran nih, gue nanya tukang beca bikin di Batam gak ada yang tahu kan anjing gue bilang. Goblok nih orang gue bilang. Wah, gue bikin di Batam tuh emang sebutan gue sama teman-teman kontrakan gue tuh namanya bikin di Batam gitu loh. Maksudnya karena gue ada teman almarhum udah meninggal kebetulan. Dia itu gue panggil Patrick karena emang mirip banget sama Patrick. Balik mau kelakuannya mau mukanya mirip banget sama Patrick. Bedanya dia palanya nggak lancip itu aja. Nah gue disebut SpongeBob. Ya, makanya gue punya boneka SpongeBob sampai sekarang karena gue untuk mengingat, mengenang teman gue yang udah almarhum tadi. Nah, jadi gue sebut kontrakan gue itu bikin di Batam namanya. Ya, biasa anak-anak kuliah kan begitu, ada nama-nama sebutan kan. Ini gue share itu home base sama dia bikin di Batam. Nggak nyangka tuh anak nyamperin berdua. Yang gue nggak bisa pikir anak kuliahan lagi. Anjing gue bilang. Lu nanya bikin di Batam ke tukang beca, mana tahu? Oh, mana kecil tahu kan? Lah, kalau bikin di Batam mana tahu di TV tuh. Nah, di situ akhirnya kocak juga. Nah, itu namanya Rahmat dan Andre. Dua-duanya sekarang masih ada. Gitu. Jadi kalau bicara histori Badai Cirebon, orang itu berdua lah yang pertama kali gua rekrut jadi anggota Badai Cirebon sebetulnya, Rahmat dan Andre. Itu yang pertama kali sampai akhirnya kita kerjasama sama salah satu kafe di Cirebon. Akhirnya di Badai Cirebon bisa besar, bisa berkembang dan bisa dibilang bisa jadi salah satu fanbase yang cukup diperhitungkan lah di kota Cirebon, baik itu prestasi klubnya ataupun kita sebagai fanbase-nya. Seperti itu sih. Sehingga akhirnya ya banyak perjalanan, singkat cerita pada saat tahun 2017 itu ada pemilihan presiden dan kebetulan ada beberapa teman yang coba bisa dibilang ngobrol secara personal sama gue untuk gue maju jadi salah satu calon presiden. Sebenarnya waktu itu gue emang berat dan gak mau sih sebenarnya, karena pada dasarnya gue senang aja berkomunitas gitu loh. Dari sebelum gue jadi presiden itu senang nolong-nolong regional di luar Indonesia Timur lah terutama. Pengen ofisial lama, gue ngerasain dulu waktu Badai Cirebon juga lama gitu diakuinnya sama pusat tuh, dibalas DM aja lama banget. Jadi karena gue kenal deket sama orang-orang pusat, gue bantuin ini, ada masalah gue bantuin apa segala macam. Sampai akhirnya ya gue 2017 pemilihan presiden di Surabaya dan gue terpilih waktu itu. Calonnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nggak salah 5 dari gue, Bali, Bogor, Jakarta, 4. Ada 4 calonnya. Ada 4 calonnya, cuman yang 2 tidak sesuai syarat administrasi. Keren banget kan? Yang 2 mundur. Yang 2 sesuai syarat. Nah, gue head to head dia berdua nih yang dari Bali nih, sama si Kang Todi, dan gue yang terpilih waktu 2017. Itulah awal mulanya gue jadi presiden komunitas Real Madrid di Indonesia. Keren. Gitu. Jadi ya dari sana gue bisa kenal banyak orang se-Indonesia. Dan luar biasa lah, segala sesuatu ternyata benar adanya. Apapun itu, kalau kita serius dan fokus akan jadi sesuatu. Nah, makanya ini tuh bukan hanya sekedar komunitas. Bilang, ini bukan sekedar komunitas, tapi komunitas ini harus jadi sesuatu. Maka gue buat itu jadi sesuatu. Gara-gara komunitas lah gue bisa masuk TV. Gara-gara komunitas lah gue bisa keluar kota. Gitu loh. Bisa ngerasain Raja Ampat yang dulu wow jauh, wow mahal gitu kan. Dan itu ya bukan duit gue pribadi gitu maksudnya. Jadi kalau ada regional yang nanya, Pak Presiden datang dong ke kota kita. Oke, gue bilang. Gimana caranya? Caranya yang pertama, kalau misalkan gue punya duit. Kan begitu. Caranya yang kedua, kalau uang kas pusat ada. Cara yang ketiga, kalau uang kas regional lu ada. Cara yang keempat, kalau ada sponsor yang mau nanggung biaya gua kan. Cara yang kelima, kalau ada donatur di regional lu. Kan begitu. Nah, dari 5 cara tadi mana yang paling possible kan begitu. Dan semuanya tercipta.
waktu itu gue ke Palangkaraya. Ke Palangkaraya itu gue dibiayain semua sponsor. Dari pesawatnya sampai hotelnya. Waktu itu gue bilang, sorry ya gue nggak aduh kesebut. Oke. Sorry lah gue nggak mau itu gitu loh. Karena waktu itu pernah ada yang kecelakaan kan. Khawatir. Nyawa cuma satu bro. Akhirnya dia ngelobi ke sponsor, setuju, enggak. Alhamdulillah, oke, gue berangkat gitu. Karena gue sekarang masih takut naik pesawat sebenarnya. Singkat cerita, akhirnya sponsor deal mau biayain gue ke Palangkaraya, tiket pesawat TP plus hotel. Gue seminggu di Palangkaraya, 0 rupiah duit gue. Alhamdulillah banyak buat orang baik di sana. Jadi ke almarhum nenek gue bilang, ini gara-gara poli nek, gara-gara bola ini loh gue bilang. Gue bisa liburan gitu loh. Jawabannya apa nenek lu? Ya, karena dia udah keburu nggak ada aja, dia udah keburu meninggal gitu. Akhirnya, gue selalu ingat dan mengenang itu. Jadi buat teman-teman di sana, apapun yang lu lakuinlah karena lu seneng dan yakin, percaya bahwasannya segala sesuatu kalau kita serius, kita fokus akan menghasilkan. Bukan hanya sekedar materi, tetapi ada kesenangan di dalamnya. Itu aja sih sebenarnya. Orang ngomong apa whatever lah, selama lu tidak melanggar norma hukum, norma agama, norma adat, just do it. Itu aja sih. 3 tahun nih jadi 3 tahun. Jadi presiden. Tapi Ngerasain jadi Jokowi. sekarang juga masih sebutin presiden mulu nih. Ya masih ada sih yang nempel-nempel mah gitu kan. Mau gimana lagi kan? Pak Presiden. Ya ibaratnya gini. Waktu gue jadi presiden kan gue bilang gini. Sebenarnya gue pengen datang ke setiap kota yang ada di Indonesia. Tapi masalahnya gue nggak punya anggaran. Pak Jokowi enak punya pesawat kepresidenan, punya APBN, punya anggaran negara lah, intinya seperti itu. Nah gue nggak ada, pesawat pribadi juga nggak punya. Kan begitu. Tapi beban moral yang gue pegang itu sama kayak Pak Jokowi mungkin. Contoh misalkan gini, waktu terjadinya gempa. Jadi waktu gempa Lombok itu gue ke Lombok. Kasih support bro, langsung datang ke Lombok gue. Sebagai Presiden. Gue datangnya kan di sana ada member gue juga, ada rakyat gue di sana. Gue support mereka. Sama gue ke bagian gempa juga itu, agak was-was juga tuh kayak gitu. Nah kemudian selang berapa bulan itu ada gempa Palu. Datang lagi. Nah itu dia jadi masalahnya. Gue nggak datang karena kalau gempa Lombok pesawat komersil masih dibuka. Oh Palu nggak ya? Gue masih bisa hadir kan, tapi Palu itu udah enggak. Terus ada pernyataan, Pak, kita juga sama member Madrid. Bapak ke Lombok datang, ke Palu kenapa enggak? Nangis gue sebenarnya dalam hati. Ya Allah, gue udah bilang ke sekjen gue, ke Dika. Dika itu kan sekjen gue. Gue bilang, bisa nggak sih kita pesan Hercules gitu? Maksudnya ikutlah gue satu aja gitu, jempil. Kata dia, nggak bisa mas, udah penuh. Listnya udah berat. Dia bilang kayak gitu kan. Ya Allah, gue sedih di sana. Saya udah bilang, ya udah Pak, jalan darat aja kata aja. Gue bilang berapa jam? Sekian, di atas 10 jam lah pokoknya. Dalam hati gue, gila juga nih kalau misalkan begini. Gue kan perlu makan juga. Belum lagi ngomong sama nyokap gue kan, maksudnya. Lu udah tahu lokasi bencana, lu mau datengin gitu kan. Konyol juga gue bilang. Akhirnya gue minta maaf aja sih. Sorry, bukannya apa-apa, gue bilang. Ya gue jelasin lah, kondisinya seperti ini. Alhamdulillah teman-teman ngerti. Tapi gue ada jaringan relawan juga gitu kan. Gue kenal juga sama Bang Iut gitu kan. Jadi gue koordinasi untuk relawan. Alhamdulillah gue masih bisa berdonasi sama teman-teman, ngebantu teman-teman yang di Palu sana. Karena ada member kita juga yang meninggal gara-gara korban gempa Palu tadi. Tapi dengan segala keterbatasan, gue tetap bisa support teman-teman di Palu. Ya komunitas ya. Komunitas tuh ya gue belum pernah ikut komunitas sebenarnya. Tapi apa sih sisi positifnya gitu loh? Sisi positifnya silaturahmi. Kalau misalnya nonton bareng itu kan ya namanya nonton ya. Setelah nonton udah selesai gitu. Iya. Ya makanya kalau kita berpikir itu just community ya just community. Tapi kalau kita harus jadi sesuatu bisa jadi sesuatu. Kita bisa jadi donor darah di dalamnya. Jadi Madrid itu awal kita bertemunya. Di dalamnya kita kembangkan lagi. Misalkan gua nih ada orang suka Madrid, kumpul 10 orang. Di 10 orang ini 10 kepala tadi punya pandangan, punya hobi lagi yang berbeda-beda di luar dari Madrid tadi.
gitu loh. Awalnya karena Madrid, tapi di dalamnya ada yang suka Mobile Legend, grup Mobile Legend, ada yang suka mancing, grupnya mancing, kan begitu. Ada yang sukanya game online yang lain, game online yang lain. Jadi Madrid itu awalnya, gitu loh. Jadi saudara awalnya Madridista. Selanjutnya terserah Anda. Ada yang cinta lokasi banyak gitu kan. Maksudnya ada jadi join partner bisnis ada gitu loh. Jadi memang awalnya aja Madrid. Suka Madrid awalnya. Pintu gerbangnya Madrid. Jadilah saudara. Kan begitu. Misalkan kalau misalkan orang awalnya suka mobil, suka motoran, touring. Awalnya kan teman touring dulu, baru kembang ke yang lain. Kan begitu. Sama aja sebetulnya pada prinsipnya. Kayak gitu. Jadi gimana kitanya mau dibawa kemana? Nah kodanya ini sih komunis mau dibawa kemana? Itu bisa masuk TV gimana cerita? Itu luar dugaan. Mungkin udah rezekinya gue gitu kan. Gue dari dulu memang ya seneng jadi penyiar, udah ngerasain gitu kan. Jadi istilahnya ada mental lah di diri gue. Tiba-tiba gue dapat kabar dari Rian, orang Jogja. Rian itu pengurus lama. Rian pengurus lama, dia info ke gue bahwasannya, Pak, ini mau ada talk show di Net TV, Net Soccer namanya, dia bilang. Kapan? Ntar malam. Waduh, gue bilang. Yaudah deh, gue coba hubungin. Ini kontaknya ada. Gue telepon lah akhirnya waktu itu kan. Telepon gini nih. Kan gue ada tuh orang-orang yang di Jakarta kan. Gue tawarin dulu. Bisa nggak gini kan? Ya udahlah kalau kata orang Net TV-nya, kalau diwakilin mending nggak usah. Gue bilang sialan juga nih, gue bilang di press gitu kan gue. Dan gue berpikir begini, ini momen gue untuk ngebangun image komunitas gue nih. Ini peluang emas gitu loh. Cuman ketika gue kasih referensi orang lain, netnya nolak, maunya gue, karena gue di situ sebagai presiden gitu loh. Maksudnya biar pas lah gitu loh, maksudnya yang dikirimkan ke net itu bukan yang ecek-eceknya gitu, maksudnya bukan yang di bawahnya, tapi langsung top orangnya lah, orang pertamanya gitu di Indonesia. Gue tuh gambling tuh waktu itu. Karena pesawat kereta dari Cirebon ke Jakarta kan 3 jam. lumayan. Kalau udah mepet kan mahal, Bro. Tiketnya yang tiket kereta Jawa itu udah di atas 500. Kalau dadakan. Cuman berhubung ini buat image komunitas gue, saatnya kapan lagi? Ya akhirnya gue berangkat ke Jakarta. Dan gak nyangkanya live. Gue kira delay gitu maksudnya kan. Itu pengalaman pertama. Maksudnya di TV nasional langsung live. Gue di sepanjang kereta, gue di briefing materi begini-begini. Gue kira nggak live, seriusan. Pas sampai studio, anjing live, gue bilang, goblok. Ini gue gimana nih gitu loh. Partner gue juga ibarat katanya sama komunitas gitu loh, maksudnya berasa banget gemeterannya gitu. Untungnya gue bisa ngelawan itu, bisa nahan itu. Sehingga akhirnya ya gue nggak cuma sekali masuk TV, berkali-kali di Net Soccer itu. Yang nemenin gue komunitas-komunitas lain gitu loh, dari mulai Barca ganti-ganti orangnya, Juve ganti orangnya. Dan alhamdulillah ya gue nggak pernah dibully gitu karena menang terus Madridnya. Nah dari situlah berjalan. Jadi memang ternyata benar adanya kita itu belajar apapun itu pasti akan ada manfaatnya di kemudian hari. Jadi gue belajar istilahnya dulu demen MC, terusan event organizer yang kayak gitu-gitu, pokoknya mental apa segala macam itu gue sikatin. Gue nggak tahu kalau itu semua tuh buat bekal gue masuk di Net TV langsung live. Nah, alhamdulillah teman-teman gue itu di komunitas itu kompak gitu. Jadi kalau gue mau live di TV itu mereka pada nonton tuh, pada nonton, pada ini sampai akhirnya gue yang bikin gue agak terharu tuh ada di Indonesia bagian timur. Jadi itu kan bedanya 2 jam. Gue live Net Soccer itu 12:30. Jadi di sana pas 2:30 berarti kan. Dia bela-belain dong kalau Pak jangan dadakan dong Pak kalau ada info live di net katanya. Gue di rumah gue nggak ada sinyal katanya. Jadi gue harus streaming ke kota. Jadi jalan aja naik motor hampir berapa jam. Cuman buat ngelihat gue live doang di Net Soccer. Itu gue terharu gitu loh kan. Dan ya ada kepuasan tersendiri lah di sana. Sehingga akhirnya gue juga fokus dan serius di Net Soccer itu. Gitu. Jadi ya gue jadi orang yang entertaining gitu loh, maksudnya yang bisa dijual. Sehingga akhirnya bos sosmed itu cukup signifikan kalau pas gue ada di Net Soccer. Itu aja sih. Ini
kan 2020 kan selesai tuh. Ya, Jadi selesai semua acara TV. ya sebenarnya kalau waktu waktu gue itu memang memutuskan untuk tidak tampil di TV lagi itu semenjak nyokap sakit. Jadi waktu itu kan nyokap sakit, dia harus terapi ke Cirebon kota. Gue memutuskan ninggalin semuanya. Gue balik ke Cirebon, gue ninggalin semua, dipanggil di TV pun gue bilang ya nggak bisa. Itu ada beberapa dan kemudian kalau Net Soccer itu sekarang memang udah nggak ada acaranya, udah bungkus. Kalau Net Acaranya kan Soccer, malam tuh. ya udah bungkus juga Net Soccer kebetulan acaranya. Tapi di luar Net Soccer ada memang yang udah gue buat talk show segala macam. Cuman karena gue fokus ke nyokap, gue fokus ngerawat nyokap, jadi gue tinggalin semua. Gue balik ke Cirebon dan itu sebelum masa jabatan gue berakhir. Sekarang ini balik ke alam. Balik ke alam. Kegiatan sehari-harinya adalah ngasih makan ikan di kolam, gitu kan, main ke gunung, turun Ya, lagi. itu kan kerjaan orang pensiun. Iya, udah pensiun emang. Udah pensiun emang. Kayak gitulah jadi intinya seperti itu. Dan harapan saya sih, makanya terlepas apapun yang terjadi kemarin di komunitas gua berharap teman-teman yang ngejalanin sekarang ke depannya semoga lebih baik lagi dari gue. Apa yang udah gue lakuin semoga lebih baik, lebih maju, lebih sukses. Dan yang pasti harapan gue Madridista Indonesia harus selalu jadi yang terdepan, terbesar, karena seperti Real Madridnya pialanya banyak, championnya banyak. Jadi besar harapan gue kepada teman-teman yang sekarang. Berapa kali menang di Madrid? Apanya? Juara. Champion 13. Juara ininya liganya? Ya baru kemarin 3-4, nggak enak gue sebutinnya. Jadi itu harapannya gue ke teman-teman yang sekarang ngomandoin, terlepas apapun yang terjadi kemarin permasalahan kita di internal komunitas. Doa terbesar gue buat mereka, semoga mereka sukses, bisa membawa PRMI, P-nya Real Madrid Indonesia, untuk lebih hebat lagi, lebih konsisten lagi, dan gue percaya mereka pasti bisa. Intinya itu, karena setiap orang pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, gue juga mohon maaf kepada teman-teman gue, gitu kan. Kalau sekiranya ada hal yang kurang berkenan dari gue selama menjabat, mohon dimaafkan. Dan gue juga bukan Superman yang bisa selalu on the track. Barangkali ada ucapan-ucapan yang sekiranya menyinggung, ya gue minta maaf lah. Ya begitu sih. Ini pertama kali gue ngomong nih di publik. Ke depan apa mau dilakuin? Sebenarnya kalau ke depan apa yang dilakuin, seperjalanan gue hidup sampai sekarang ini sebenarnya udah cukup asik lah. Udah cukup nano-nano perjalanan hidupnya. Gue dari mulai tukang tambal ban, jualan es kelapa, jadi tukang parkir, ngerasain jadi kepala cabang, ngerasain jadi manajer, itu udah gue rasain semua. Kerja yang paling enak di bank juga udah ngerasain. Dan itu semua ternyata bukan sesuatu yang wah buat hidup gue. Sekarang fokus gue gimana caranya mimpi gue yang dari tahun 2010 itu, gue pengen siapapun itu yang lulus dari sekolah SMA atau SMK, dia memiliki kualitas, dia memiliki kemampuan, skill yang sama dengan orang lain tanpa terkecuali. Mau miskin, mau kaya, dia udah siap berperang di dunia kerja. Karena pada dasarnya kita harus membekali mereka yang baru lulus sekolah SMA atau SMK untuk siap berperang di dunia kerja. Karena gue pernah jadi HRD, jadi gue tahu permasalahan terbesar mereka tidak bisa bersaing, khususnya orang-orang yang tidak mampu. Itu karena mereka kurang senjata. Contohnya kan gini, kalau orang lamar kerja itu kan yang terima kan CV. Ada lampiran dong. Kan begitu, lampiran keahlian. Nah orang yang mampu kan enak, dia bisa kursus di mana-mana apa segala macam. Nah, orang yang nggak mampu buat bayar sekolah aja empot-empotan, buat ongkos aja kadang-kadang nggak punya. Nah siapa yang mau peduli ke situ, gitu loh. Dan gue punya mimpi itu, jadi gue punya mimpi bagaimana caranya gue buat sesuatu yang sekiranya teman-teman itu yang lulus SMA atau SMK itu bisa punya nilai jual yang tinggi dan mereka siap bersaing di dunia kerja, event itu sama lulusan S1. Itu dream gue, mimpi gue. Kewajibannya gue buat melakukan itu. Pokoknya gue berharap sebelum gue mati, gue bisa lakukan itu dulu gitu loh maksudnya.
Itu harapannya gue. Jadi kalau misalkan gue udah bisa ngelakuin hal itu, mungkin gue akan mati dengan tenang, meskipun itu esok hari. Itu Gitu kan sih. mimpi, dreamnya, prosesnya. Actionnya udah cukup lumayan lama gue proses ketemu orang A, B, C, D, F, G, H gitu kan. Ini ujung-ujungnya begini, nggak cocok ini, nggak cocok begini. Bahkan ada yang mau beli program gue sampai ibarat katanya dengan nilai yang wah, gue nggak kasih gitu karena ini bukan sekedar uang yang gue dapetin, gue nggak nyari uang di ini gitu loh maksudnya. Tapi gue percaya kalau kita udah niatnya lurus, niatnya ibadah, uang itu kan ikutin buat kita. Nah ini yang susah, gue mencari ini, bukannya gue tanpa usaha, gue udah berusaha ketemu teman kuliah gue yang jago IT, weh bikin program bisa nggak lu? Gampang banget, tinggal merem katanya. Oke buatin, gue mau yang begini-begini, dia buatin, tapi akhirnya di ujung jalan dia agak belok dikit, nggak cocok nih. Karena ibarat kata ini adalah akan sesuatu yang akan gue wariskan ke masa depan. Jadi gue nggak mau ini akan diwariskan ke orang yang salah. Karena ini program baik marketingnya ataupun produksi dalamnya itu emang udah jadi bidangnya gue. Dan gue nggak mau yang dikejar itu cuma materinya, duitnya gue nggak mau. Tapi ini akan sesuatu yang akan menghasilkan. Nah, dari perjalanan panjang tadi, gue udah ketemu banyak orang. Gitu. Dan mudah-mudahan sekarang gue ketemu orang. Mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang tepat gitu untuk gue wariskan. Sehingga akhirnya ketika gue memang harus mati besok pagi, gue udah tenang. Karena seenggaknya apa yang menjadi dream gue, ada yang menjadi mimpi gue, ada yang bisa melanjutkan. Gitu. Dengan tujuan dan konsep yang sama dengan hidup gue, yaitu niatnya ibadah. Itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau untuknya siapa, rahasialah. Nggak enak juga kalau sebutin di sini. Belum bayar royalti soalnya ke gue. Jadi itu mimpi gue, dream gue. Satu-satunya itu yang ingin. Karena kita bisa nolong orang dalam hal apapun. Banyak sekali. Tetapi dengan kita membekali mereka pada saat mereka mau langsung nyemplung ke dunia kerja, itu akan membuat mereka survive. Gitu. Jadi kalau kita ngumpulin uang 1 juta, ngasih 2 juta, 3 juta, habis ya udah, dia lagi kan. Tapi kalau kita bekalin senjata, dia bisa. Ya kalau orang taruh di hutan, kalau kita kasih goloknya, kita kasih tembakannya, dia bisa bertahan hidup. Gitu. Tapi kalau orang lagi di hutan, kita kasih daging 1 kilo, dagingnya habis ya selesai. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita kasih senjatanya, dia berburu sendiri. Nah itu tugas gue ngasih senjata ke anak-anak yang mereka mau lulus SMA atau SMK. Khususnya orang yang tidak mampu tadi. Itu dream gue. Baru gue bisa mati dengan tenang. Mungkin kalau ada yang kalau misalkan itu udah berjalan, mungkin udahlah saatnya nih Chandra Bayu ini ditarik aja gitu loh. Mati aja udah. Ya walau alam kan, tapi seenggaknya ya gue ada kepuasan di sana. Itu aja sih. Ya semoga dreamnya tercapai. Amin. Itu berat kalau ngomong itu dalam lah, deep soalnya. Ideal sekali soalnya. Ideal dalam hal apa? Dreamnya ideal sekali. Ya mimpi kan boleh setinggi-tingginya dong, gitu kan. Tinggal action plan-nya seperti apa. Kan begitu untuk mencapai dream tadi. Dan gue udah ngelakuin itu untuk mencapai dream tadi. Ya mudah-mudahan Allah menjawab apa yang jadi doanya gue, apa yang jadi doanya teman-teman di sana yang mereka ingin memiliki kehidupan yang lebih layak lagi, ingin merubah nasib hidup keluarga besarnya gitu. Karena kalau bukan pada generasi muda, generasi yang akan datang, itu kita akan berharap pada siapa lagi. Dan anak yang lulus SMA ini adalah ujung tombak yang sebenar-benarnya. Baik dari psikologinya, mentalnya, semangatnya, itu memang ada di mereka. Bukan ada di gue yang udah tua. Gue udah tua, gue akuin. Semangat gue udah melemah. Jadi saatnya gue menularkan semangat-semangat ke mereka-mereka yang mau baru lulus. Gitu. Putih abu itu menggoda soalnya. Itulah intinya. Ego sih. Oke. Ya intinya, kalau dari gue pribadi, apa yang udah gue bicarakan tadi dalam podcast ini, gue mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, ada yang kesinggung, apa segala macam. Jadi pada prinsipnya, kita harus selalu fokus mulai saat ini ke depan. Jangan selalu memikirkan masa lalu. Karena masa lalu gak akan bisa kita ulangi kembali. Seperti itu. Tapi kita bisa merubah masa depan kita mau seperti apa.
Seperti itu sih. Jadi gue mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman kalau ada yang kurang berkenan, itu kan ya setiap orang masih punya versi, ceritanya masing-masing. Tergantung versinya, tergantung orangnya. Dari versi gue ya seperti itu tadi, kehidupan gue seperti tadi. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa menginspirasi. Kalau udah salah ya gue mohon maaf. Ambil baiknya, jeleknya udah pasti buat gue. Gitu aja sih sebenarnya. Jadilah seperti payung yang akan bermanfaat ketika terbuka dibandingkan tertutup. Baik itu pikiran, perbuatan, ataupun memang tindakan dan yang lainnya lah. Jiro Lupat, ngopi pasti, Fatek Podcast.